Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Akang Pejuang Alif. Terima kasih telah menyimak, like, komen, dan subscribe serta share. Semoga manfaat bagi kita semua, amin. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal testing CAT penyuluh agama Islam yang berkaitan dengan regulasi kepenyuluhan. Yang pertama adalah Peraturan Menpan RB nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penyuluh agama. Di dalamnya memuat tentang pengertian jabatan fungsional penyuluh agama, pejabat fungsional penyuluh agama, bimbingan atau penyuluhan agama, wilayah sasaran kelompok, sasaran standar kompetensi, SKP, dan lain-lainnya. Soal yang dimungkinkan muncul dari Peraturan Menpan RB ini adalah yang pertama, Peraturan Menpan RB nomor 9 tahun 2021 tentang apa? A. Jabatan fungsional penyuluh agama. B. Tugas, wewenang, kewajiban, dan hak penyuluh agama. C. Persyaratan perekrutan jabatan penyuluh agama. D. Jawaban A, B, dan C tidak benar. Jawaban yang benar adalah A. Peraturan Menpan RB nomor 9 tahun 2021 adalah tentang jabatan fungsional penyuluh agama. Soal yang kedua, Peraturan Menpan RB nomor 9 tahun 2021 ditetapkan dan diundangkan tanggal berapa? A. Ditetapkan 17 Maret 2021, diundangkan 17 Maret 2022. B. Ditetapkan 17 Maret 2021, diundangkan 17 Maret 2021. C. Ditetapkan 17 April 2021, diundangkan 17 April 2021. D. Ditetapkan 17 April 2021, diundangkan 17 April 2021. Jawaban yang benar adalah B. Ditetapkan 17 Maret 2021, diundangkan 17 Maret 2021. Soal yang ketiga, sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu disebut A. Jabatan fungsional penyuluh agama, B. Jabatan fungsional, C. Pejabat fungsional penyuluh agama, D. Penyuluh agama Islam non-PNS yang kemudian disebut PAH. Jawabannya adalah B. Jabatan fungsional. Soal yang keempat, jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan disebut A. Jabatan fungsional penyuluh agama, B. Jabatan fungsional, C. Pejabat fungsional penyuluh agama, D. Penyuluh agama Islam non-PNS yang kemudian disebut PAH. Jawabannya adalah A. Jabatan fungsional penyuluh agama. Soal yang kelima, yang dimaksud bimbingan atau penyuluhan adalah A. Suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dengan lisan, tulisan, maupun lainnya dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar memiliki pengetahuan dan pengamalan agama yang benar, serta memiliki kepedulian aktif dalam pembangunan. B. Suatu proses transformasi ilmu agama kepada masyarakat, sehingga memiliki pemahaman dengan benar, agar terhindar dari paham-paham radikal dan intoleran. C. Suatu proses kegiatan pendidikan dakwah yang dilakukan dengan tatap muka, diskusi, dan teknik pengajaran tertentu agar tercapai tujuan bimbingan dengan bahasa agama. D. Suatu proses pengubahan perilaku masyarakat melalui pendekatan materi-materi keagamaan yang disampaikan secara bertahap guna membantu rencana pembangunan universal pemerintah. Jawabannya adalah A. Yang dimaksud bimbingan dan penyuluhan adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi komunikasi, motivasi dengan lisan, tulisan, maupun lainnya dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar memiliki pengetahuan dan pengamalan agama yang benar, serta memiliki kepedulian aktif dalam pembangunan. Soal yang keenam, yang dimaksud wilayah sasaran bimbingan dan penyuluhan adalah
A. Wilayah yang ditentukan berdasarkan kedekatan dengan tempat tinggal penyuluh agama. B. Wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab penyuluh agama. C. Majelis taklim yang menjadi binaan penyuluh agama. D. Masyarakat sekitar yang menjadi jamaah penyuluh agama dan tercatat sebagai warga binaannya. Jawaban yang tepat adalah B. Wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab penyuluh agama. Soal yang ketujuh, yang dimaksud kelompok sasaran bimbingan dan penyuluhan adalah A. Kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang atau jamaah yang berada di wilayah sasaran atau lainnya yang menjadi tanggung jawab penyuluh agama. B. Sekelompok orang yang dikoordinir dan tercatat di dalam daftar hadir sebagai bahan laporan penyuluh agama. C. Lembaga pendidikan atau lembaga pemasyarakatan yang ditentukan dengan SK atau izin operasional. D. Kelompok binaan yang terdiri dari usia tertentu dengan klasifikasi spesialisasi tertentu. Jawabannya adalah A. Yang dimaksud kelompok sasaran bimbingan dan penyuluhan adalah kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang atau jamaah yang berada di wilayah sasaran atau lainnya yang menjadi tanggung jawab penyuluh agama. Yang kedelapan, jabatan fungsional penyuluh agama termasuk klasifikasi atau rumpun apa? A. Rumpun keagamaan dan pendidikan. B. Rumpun keagamaan. C. Rumpun pendidikan. D. Rumpun bimbingan masyarakat Islam. Jabatan fungsional penyuluh agama termasuk rumpun keagamaan dan pendidikan. Jawabannya A. Soal ke-9, jenjang jabatan fungsional penyuluh agama kategori keterampilan adalah A. Penyuluh agama terampil, penyuluh agama mahir, dan penyuluh agama penyelia. B. Penyuluh agama terampil, penyuluh agama mahir, dan penyuluh agama ahli. C. Penyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama ahli muda, penyuluh agama ahli madya, penyuluh agama ahli utama. D. Penyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama ahli muda, penyuluh agama ahli madya, penyuluh agama terampil utama. Jenjang jabatan fungsional penyuluh agama kategori keterampilan adalah penyuluh agama terampil, penyuluh agama mahir, dan penyuluh agama penyelia. Jawabannya adalah A. Soal yang ke-10. Jenjang jabatan fungsional penyuluh agama kategori keahlian adalah A. Penyuluh agama terampil, penyuluh agama mahir, dan penyuluh agama penyelia. B. Penyuluh agama terampil, penyuluh agama mahir, dan penyuluh agama ahli. C. Penyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama ahli muda, penyuluh agama ahli madya, penyuluh agama ahli utama. D. Penyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama ahli muda, penyuluh agama ahli madya, penyuluh agama terampil utama. Jenjang jabatan fungsional penyuluh agama kategori keahlian, jawabannya adalah C. Penyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama ahli muda, penyuluh agama ahli madya, penyuluh agama ahli utama. Demikianlah 10 soal yang dimungkinkan muncul dari peraturan Menpan RB nomor 9 tahun 2021. Regulasi tentang kepenyuluhan yang kedua adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 298 tahun 2017 tentang pedoman penyuluh agama Islam non-PNS. Keputusan ini memuat tentang definisi penyuluh agama Islam non-PNS, sasaran penyuluh agama Islam, kelompok binaan, dan lain-lain. Soal-soal yang dimungkinkan muncul dari Keputusan Dirjen Bimas Islam ini adalah soal yang ke-11. Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 298 tahun 2017 tentang apa? A. Pedoman penyuluh agama Islam non-PNS. B. Pedoman fungsional penyuluh agama non-PNS. C. Spesialisasi penyuluh agama Islam non-PNS. D. Masa kerja penyuluh agama Islam non-PNS. Dirjen Bimas Islam nomor 298 tahun 2017 adalah tentang A. Pedoman penyuluh agama Islam non-PNS. Jawabannya A. Soal yang ke-12. Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut ditetapkan tanggal berapa? A. 17 Mei 2017. B. 17 April 2017. C. 19 Mei 2017. D. 19 April 2017. Jawabannya adalah A. 17 Mei 2017. Soal ke-13. Seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama
adalah A. Penyuluh agama Islam non-PNS, B. Penyuluh agama fungsional, C. Penyuluh pertanian, D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Alternatif jawaban yang benar adalah A. Penyuluh agama Islam non-PNS. Soal ke-14. Menurut Kepdirjen tersebut, untuk mengoptimalkan tugas penyuluh agama Islam dibentuk 8 spesialisasi. Di antaranya adalah A. Pemberdayaan zakat, wakaf, kerukunan umat, dan moderasi beragama. B. Narkoba dan HIV/AIDS, pemberdayaan wakaf, pemberdayaan zakat, dan buta aksara Al-Quran. C. Aliran sempalan, pemberdayaan ekonomi umat, pangan halal, dan kerukunan umat. D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Menurut Kepdirjen nomor 298 tahun 2017, ada 8 spesialisasi. Yang betul adalah B. Narkoba dan HIV/AIDS, pemberdayaan wakaf, pemberian zakat, dan buta aksara Al-Quran. Soal yang ke-15. Metode yang digunakan dalam penyuluhan agama Islam adalah A. Partisipatif, dialog interaktif, dan pemberdayaan. B. Tatap muka, dialog, dan ceramah. C. Edukatif, inovatif, dan advokatif. D. Edukatif, inovatif, dan pemberdayaan. Menurut Kepdirjen 298 tahun 2017, metode yang digunakan adalah partisipatif, dialog interaktif, dan pemberdayaan. Jawabannya A. Soal ke-16. Fungsi penyuluh agama Islam adalah A. Informatif, komunikatif, edukatif, dan motivatif. B. Informatif, edukatif, dan advokatif. C. Advokatif, edukatif, inspiratif, dan komunikatif. D. Pemberdayaan, pembelajaran, dan pendidikan. Menurut Kepdirjen 298 tahun 2017, fungsi penyuluh agama adalah informatif, komunikatif, edukatif, dan motivatif. Jawabannya adalah A. Demikianlah beberapa soal yang dimungkinkan muncul dari regulasi penyuluh agama Islam. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih, serta mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.